Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan akan bersama-sama dengan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk diam dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami semua untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, serta kami dapat wujudkan itu dalam keseharian kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap sedia untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Bacaan saat ini terambil pada Mazmur Pasal 91 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga jarak. Ya, istilah menjaga jarak sudah begitu populer karena tiap saat kita diingatkan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain agar tidak tertular oleh virus COVID-19 yang kian mengganas. Ada ukuran jarak yang jadi pedoman. Itulah aturan yang harus kita patuhi agar kita aman. Memasuki ditetapkannya PPKM darurat oleh pemerintah mengharuskan kita untuk taat. Meski demikian, hal ini tidak boleh menjadi penghalang untuk kita beribadah. Kendati tempat ibadah atau gereja ditutup sementara untuk ibadah, kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Ketika kita harus menjaga jarak dengan orang lain, kita justru harus menghilangkan jarak dengan Tuhan. Tetap mendekat, bahkan harus tetap melekat kepada Tuhan. Artinya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dengan demikian, kita tetap berharga di mata Tuhan. Di dalam perumpamaan pokok anggur, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dirinya sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak melekat pada pokok itu akan layu, kering dan mati. Tanpa kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu dalam firman Tuhan sendiri, maka kita sulit berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 6 menyatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Perjanjian Lama mencatat Tuhan Yesus mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Sebab Tuhan mendengar bahwa kota Niniwe telah menjadi kota yang besar, namun penduduknya jahat dan kejam, sehingga tidak berkenan di mata Tuhan. Namun Yunus tidak taat. Ia menjauh, melarikan diri dari hadapan Tuhan, dan naik kapal menuju Tarsis. Akhirnya Tuhan menurunkan angin ribut dan badai yang sangat besar. Kapal yang ditumpangi hampir tenggelam dan penumpangnya berteriak-teriak.
Setelah membuang undi karena menyebabkan malapetaka, yang terpilih untuk dibuang ke dalam laut adalah Yunus. Apapun alasannya, ketidaktaatan Yunus tidak dibenarkan oleh Tuhan. Akibatnya, Yunus menderita, dihempaskan ke sana kemari oleh badai. Namun puji Tuhan, Yunus bertobat dan Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memerintahkan seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Yunus pasal 1 ayat 1-17. Belajar dari kisah Yunus, kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan. Mari mengambil waktu untuk memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami pukulan badai baru, berbalik dan taat, tidak menjaga jarak, tapi menghilangkan jarak kepada Tuhan. Semakin mendekat, bahkan juga melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan berarti berjalan menurut kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa. Ia akan menyertai kita, Ia akan menjaga kita, dan Ia akan membentengi kita seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14-15 bacaan kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu taat, setia kepadamu. Kiranya kami semua, walaupun dalam situasi yang sangat mencekam oleh karena COVID-19 ini, biarlah senantiasa kami terus mendekat, kami terus melekat hati kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Bapa, dalam hidup keseharian kami, perlindungan tangan kasih-Mu bersama-sama kami. Kiranya semua apa yang terjadi ini Tuhan, kami dapat melewatinya bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID-19. Engkau Maha Murah Tuhan, Engkau Maha Baik, Engkau akan melawat mereka dan mereka disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengampunan-Mu kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Dengarlah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan saat ini. Tetaplah jaga jarak saudaraku, patuhi protokol kesehatan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.